Halo guys, kembali lagi dengan aku Altvesting di Akademi Crypto. Jadi kita udah masuk part ketiga ya. Teman-teman tetap semangat. Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan part 1 dan part 2, hari ini kita akan membahas di part 3 ya. Jadi part 3 ini kita akan mempelajari apa teman-teman, yaitu mengenai pattern analysis. Oke, jadi yang pertama itu kan kita udah bahas ya, masalah trend, kedua area, ketiga pattern. Jadi, apa sih pattern analysis ini? Nah, pattern analysis yaitu adalah salah satu bentuk ya dari technical research untuk melihat ya apakah ada suatu pola pergerakan harga yang berulang untuk mendukung bias analisis yang kita miliki. Gini, teman-teman. Jadi, di awal ya, yaitu di modul 1 dan 2, saya menjelaskan mengenai gimana sih caranya kita melihat suatu trend ya untuk membentuk bias. Karena trader itu punya bias, entah itu bias uptrend ataupun bias downtrend. Ya. Jadi pattern analysis ini salah satu bentuk dari faktor yang mengkonfirmasi bias teman-teman. Ya, jadi kan saya punya bias nih, tapi apakah bias itu benar? Pattern analysis ini membantu ya, teman-teman untuk mengkonfirmasi. Wah, ini kayaknya saya punya bias ini kecenderungan naik. Oh, ternyata ada polanya loh. Di situ fungsi dari pattern analysis. Jadi menutup ya teman-teman, menutup gap teman-teman punya bias yang sifatnya belum terbukti ya kepada sesuatu yang ada polanya, ada strukturnya. Nah, inilah pattern analysis masuk di sana. Menutup bias teman-teman ya dengan data dan fakta. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebenarnya pattern analysis itu ada dua jenis teman. Satu continuation pattern dan juga dua reversal pattern. Nah, ini apa sih kak ya secara definisi? Oke. Nah, continuation pattern yaitu adalah suatu pola keberlanjutan harga. Jadi kalau misalkan bullish continuation itu awalnya bull, awalnya berarti harga naik. Terus kamu lihat ya ada continuation pattern. Berarti ada kemungkinan harga ini tetap naik. Nah, kalau bearish continuation pattern apa? Berarti leading trend-nya itu adalah down atau downtrend atau turun. Kemudian kamu melihat suatu bearish continuation pattern di situ. Berarti dia akan tetap turun. Jadi continuation pattern ini diperlukan ya teman-teman untuk teman-teman mengetahui kira-kira tren ini masih lanjut nggak ya? Itu teman-teman lihat di continuation pattern untuk mengkonfirmasi bias dari teman di awal ya. Oke, jadi kita masuk ke bullish continuation pattern yang pertama. Jadi yang saya ajarkan di sini itu masing-masing 3. Tapi 3 ini hampir ditemukan di 80% ini di pattern-pattern itu. Jadi ada banyak pattern? Ada banyak. Kalau kita ngomongin banyak. Tapi apakah banyak itu juga semuanya efektif? Saya bilang enggak. Karena ini saya masukkan berdasarkan ya based on my experience. Kira-kira ya di market itu patternnya ini semua. Ini saya rangkum di sini supaya teman-teman bisa trade with my system, with Altvesting system. Oke. Pertama ya, bullish continuation pattern yang pertama itu adalah bullish pennant. Pennant itu apa? Pennant itu seperti pasak ya. Seperti teman-teman punya ya, lihat pasak ya. Jadi runcing ke kanan. Bullish continuation pattern ini yang bullish pennant menandakan bahwa leading trend-nya itu flagpole-nya itu adalah harganya naik. Kemudian harga berkonsolidasi ya, ini pasak itu. Kemudian dia melakukan break. Jadi secara teori sebenarnya minimal 2 kali ya teman-teman harus bersentuhan di lower wedge ya dari pennant ini. Jadi di bawah pennant ini ada area yang berkonsolidasi. Jadi dia di sini minimal itu 2 sentuhan. 2 sentuhan baru dia bisa dikatakan suatu bullish pennant yang valid. Nah, leading trend atau flagpole yang awal ini, yang impulse naik ini bisa dijadikan suatu target profit. Ya, jadi ketika bullish pennant ini breakout dari sini, ya tingginya kenaikan breakout ini itu adalah sepanjang dari flagpole awalnya. Jadi awal ini misalkan naik 100%, oke? Dia breakout ke bullish pennant. Kita dapat mengasumsikan ya teman, secara teori
ya, breakout itu juga sebesar 100%. Karena panjang breakout ini equal dengan panjang dari flagpole. Oke, langsung kita lihat contoh. Ya, ini adalah bullish pennant pada H4 Bitcoin. Flagpole-nya first impulse low, naik tinggi. Ya, let's say ini saya bisa mengestimasi kurang lebih di angka 6-7%. Oke, kemudian dia berkonsolidasi ya di sini. Oke, 2 sentuhan. Sentuhan mayor, dan apa yang terjadi? Dia breakout. Ya, ketika breakout, teman-teman tuh sudah bisa memastikan panjang breakoutnya ini seberapa. Itu adalah sepanjang flagpole ini punya. Ini misalkan 7%, ya berarti teman-teman estimasi dari breakout ini itu adalah 7% ke target. Ya, kalau kita lihat ini sama ya, impulse pertama dan impulse ini adalah continuation pattern ya. Nah, continuation pattern yang kedua ini yang saya paling suka ya ketika trading altcoin, yaitu adalah ascending triangle. Ascending triangle itu apakah? Ascending triangle itu adalah pattern bullish continuation yang bentuknya ya seperti segitiga ya. Jadi leading first impulse-nya itu bullish ya, kemudian dia melakukan suatu konsolidasi ya dalam segitiga sebelum dia akhirnya breakout. Jadi kalau ketika dia breakout dari ascending triangle itu gerakannya sangat impulsif, volumenya juga sangat tinggi dan juga take profit-nya cepat untuk naik. Oke, jadi ascending triangle ini merupakan pattern yang saya paling suka ya, karena ketika melihat pattern ini kebanyakan impulsif. Kenapa bedanya dengan pennant apakah ya? Kalau di ascending triangle ya atasnya ini flat ya, sementara pennant itu kayak pasak ya. Atasnya juga slope-nya miring. Itulah yang membedakan ya antara ascending triangle dan pennant. Jadi karakteristiknya ascending triangle itu lebih eksplosif ya, sementara pennant itu continuation dengan volume yang sama kayak flagpole-nya. Kalau di ascending triangle di market crypto itu eksplosifnya lebih tinggi karena dia konsolidasinya di sini tuh lebih lama daripada pennant yang berkonsolidasi. Jadi pennant itu cuma 2 sentuhan, take off, naik. Tapi kalau ascending triangle ini ada konsolidasi ya, yang tetap meninggi atau membuat yang namanya higher low di sini. Jadi ini ketika breakout itu impulsif sekali, apalagi di time frame yang tinggi. Contohnya ini daily dari Bitcoin. Ya, ini grafik harian dari Bitcoin, ini base ya, ini apex-nya ya. Jadi dia membentuk seperti sebuah segitiga, membuat tight range consolidation. Ini konsolidasi, reject ya, dia tetap konsolidasi kuat. Dan apa yang terjadi ketika breakout? Ini sampai ratusan persen. Jadi saya selalu menyarankan buat teman-teman dan semua murid saya, don't chase the pump ya. Ketika kamu masuk di sini, itu risk to reward-nya jelek. Itu artinya kamu sudah menjadi the follower ya, yang let's go into the moon. Aku pengen kalian jadi kontrarian. Nah, kontrarian tuh masuk di sini, anticipating the breakout, not chasing the breakout. Ya, ketika kamu chase the breakout, ya ada chance ya itu turun. High probability-nya dia bisa turun. Oke, ketika teman-teman turun di sini gimana? Panik ya. Karena yang beli-beli di sini rata-rata follower ya. Kontrarian beli di mana? Di bank. Oke. Nah, pattern ketiga ya, bullish continuation ketiga itu adalah bull flag. Bull flag itu pada dasarnya ya sama dengan pennant ya, ada flagpole. Oke. Kemudian dia berkonsolidasi ya, membuat suatu formasi ya, flag ya, yang ke bawah ya, channel yang konsolidasinya ke bawah. Ya, sebelum dia melakukan suatu breakout. Ya, cuman sayangnya ya, di continuation patternnya kali ini atau bull flag ini saya kadang sulit menentukan titik bawahnya. Titik di bawahnya ini sulit ya, karena kita harus membuat suatu parallel channel yang ke bawah, dan seringkali itu juga false ya. Jadi sering juga di sini ya dia tetap break ke bawah meskipun dia tetap membentuk dari bull flag itu sendiri. Sehingga ini pattern yang ya tidak terlalu sering ya saya trading kamu ya. Fokusnya di pennant dan juga ascending triangle. Tapi tetap bisa kita bahas. Oke, ini salah satu ya dari bull flag ya, bullish flag di harga daily coin. Jadi flagpole ya naik, kemudian dia berkonsolidasi, the tight range membentuk ya suatu channel di sini, dan kita kontrarian masuk di sini, bukan masuk di sini ya. Kita masuk di sini dan boom, harga akan naik ke. Itu tadi adalah bullish ya, continuation pattern. Sekarang kita masuk kalau bearish gimana kak? Ya bearish kebalikannya dari bullish.
awalnya itu dia turun, ya, continuation turun lagi. Oke, dan nama dari pattern-patternnya itu adalah paraphrase dari continuation pattern. Kalau tadi kita dengar istilah ya bullish pennant, yang di bearish ini apa? Namanya adalah bearish pennant. Ini copy paste ya, memang para ahli TA ini ya, kurang kreatif. Oke. Jadi bearish pennant ya sama ya. Jadi ada leading trend untuk flagpole. Kemudian di pennant di sini ya dia konsolidasi ya. 2 kali tektokan kecil ya. Pennant itu karakteristiknya pendek dalam hitungan jam. Sebelum dia breakout ke atas atau ke bawah. Jadi panjangnya target turunnya ini sesuai panjangnya dengan flagpole gerakan impulse turun. Ya, contohnya ini bearish continuation pattern yang pertama yaitu bearish pennant di chart harian di Bitcoin. Flagpole-nya apa ini ya? Impulsif turun yang sangat kencang. Menjadi konsolidasi ya di sini. Oke, jangan salah ya, ini bakal breakout ke atas ya karena ini pattern yang bearish. Oke, jadi ketika dia membentuk ya strength di sini itu adalah strength yang untuk teman-teman sell on strength. Bahwa di sini ada entry trigger masuk dan kemudian harga turun. Ini bearish continuation pattern yang pertama. Oke, bearish continuation pattern yang kedua, ini adalah paraphrase dari ascending triangle, yaitu descending triangle. Kalau tadi kan segitiganya yang naik tuh, serong naik ke atas. Kalau ini ya, itu adalah segitiganya flat ya, tapi serong ke bawah. Ini menunjukkan harga itu berkonsolidasi di support, tapi nggak ada yang beli. Ya, tetap nih goyang-goyang di support, tapi orang nggak mau beli. Tandanya saya seperti yang jelaskan sebelumnya ya. Jadi harga tuh udah dipotong, tapi pembeli itu masih pengen lebih turun lagi. Artinya apa ya? Nggak ada yang ngebid. Kemudian harga turun. Bedanya apa kak dengan bearish pennant ya? Kalau di sini nih flat ya teman-teman. Di sini flat. Kalau pennant itu bawahnya itu positif slope-nya. Jadi seperti sebuah pasar. Kalau triangle itu karakternya dia adalah flat. Seperti papan kayu. Nah, ini ya contoh dari harga harian Bitcoin ya, ketika muncul ya descending triangle. Di first impulse itu bearish, oke. Kemudian di sini dia konsolidasi ya, seakan-akan dia mau naik. Padahal udah nggak ada yang mau beli. Ya, kita sell ya on strength di sini, dan kemudian dia aja. Bedanya dengan pennant di sini ya, descending ini ya, di area base-nya itu flat. Tapi kalau di pennant itu slope-nya positif. Itu yang membedakan ya antara bearish pennant dan descending triangle. Ya, kemudian bearish continuation pattern yang ketiga itu namanya adalah bear flag. Bear flag ini adalah average dari bull flag, di mana first leading trend-nya itu adalah turun. Flagpole-nya adalah turun. Kemudian dia di sini ya konsolidasi dengan slope ke atas, channeling ke atas, seakan-akan dia mau breakout ke atas. Padahal ya kita sell on strength ya, bear flag ini di upper resistance-nya ini, upper weights-nya ini, dan yang terjadi adalah penurunan harga yang signifikan. Contoh Bitcoin ya leading third, first impulse move bearish. Oke, dia buat slope channel ke atas, seakan-akan mau breakout. Dan di sini ya dia tetap berkonsolidasi. Di sini ada entry ya untuk trigger short. Ya, kemudian teman-teman sell on strike. Apa yang terjadi? Harga langsung turun ke bawah. Oke. Jadi ini bear flag di chart harian Bitcoin. Oke. Ini different ya. Kalau pertama tadi kita bahas continuation. Oke, kalau ini adalah kontradiksinya atau ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan kalau pertama kan continuation ya, continue terus. Tapi kalau yang kedua ini kebalikan atau reversal. Jadi reversal ini juga ada dua ya, bullish reversal dan bearish reversal. Continuation juga ada dua ya, bullish continuation dan bearish continuation. Jadi bullish reversal itu apa ya? Bullish reversal itu ya, jadi adalah pembalikan dari tren sebelumnya. Jadi misalkan tren pertama itu adalah bullish ya, dia bukan continue, oke? Terus naik lagi, second impulse. Itu enggak, tapi dia naik ya, kemudian dia gagal untuk melakukan suatu continuation dan malah penjual yang masuk di sini ya. Kemudian apa yang terjadi? Harganya turun, harganya drop. Begitupun ketika bearish teman. Bearish ini terjadi ketika sudah banyak orang yang jual ya, seakan-akan dia mau continue, misalkan mau bikin bear flag. Oke. Namun yang terjadi di situ dia malah membentuk suatu pattern konsolidasi yang mengarah naik.
dan kemudian dia breakout ke atas, itu adalah bearish reversal. Awalnya adalah bearish ya, kemudian ada skema harga yang berubah untuk dia kemudian membalikkan arahnya menjadi bullish. Nah, bullish reversal pattern yang pertama ya. Oke, ini adalah head and shoulder. Ini bukan merek sampo, tapi anatominya ini kayak kepala orang. Kenapa? Head and shoulder. Head ada kepala ya, di tengah ini ada kepala yang paling tinggi, kemudian di kiri ada bahu kiri dan juga ada bahu kanan. Jadi pattern ini ya terjadi ketika penjual ya itu udah agresif jual di sini, dia koreksi, dia tetap naik lagi ya di head sampai agak tinggi. Tapi buyer udah ngerasain ini nih kayak nggak confident di sini. Kemudian penjual step in di sini jual. Kemudian yang ketiga, dia udah nggak bisa setinggi headnya lagi ya, sama kayak shouldernya itu lebih kecil ya. Di sini orang udah, ya udahlah aku take profit aja yang dari sini. Oke. Ini apa yang terjadi? Dia break dari neckline. Jadi trend line di dalam head and shoulder, itu namanya adalah neckline. Garis di leher. Apa yang terjadi ketika ini kepotong ya adalah mati ya. Harga turun. Padahal leading trendnya atau first impulse move-nya itu adalah bullish. Ya, kemudian dia terkena reversal pattern ya, kemudian dia baru turun. Nah, ini contohnya ya, ini di Dcoin. Ini ada neckline-nya teman-teman. Neckline, trend line sama ya, yang always respected di sini. Kemudian di sini udah buyer udah ini ya, kecapean. Sementara penjual ini udah semakin banyak, semakin nggak pede. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia break dari neckline ini. Kemudian dia di sini melakukan sesuatu yang namanya retest, tapi harga tetap turun juga. Ini contoh dari reversal pattern yang pertama. Ya, awalnya leadingnya bullish, kemudian menjadi bearish. Oke, bullish reversal pattern yang kedua itu adalah double or triple top. Ini makanya ketika teman-teman lihat ini saya rangkum ya, karena ada double yang ada triple, tapi intinya sama. Jadi kalau head and shoulder itu ada pola yang nggak sama rata di atas ya. Ada left shoulder ya, ada head, kemudian ada right shoulder. Tapi kalau di bullish reversal pattern yang kedua ini ya, pada dasarnya ini equal high. Jadi seakan-akan ya dia harganya naik di 1000. Di 1000 ini ter-reject. Kemudian dia masih turun sedikit, misalkan ke 9.500. Terus dia naik ke 10.000. Ada yang jual juga di sini. Kemudian dia muncullah double top ya. Buyer udah nggak confident lagi, penjual tambah banyak, kemudian dia akhirnya break di neckline, dan kemudian harga catastrophe turun ke bawah. Jadi equal high yang tidak bisa terbreak itu adalah menunjukkan ya penurunan yang mungkin signifikan. Makanya kalau ini saya contoh double ya, sebenarnya triple ada. Jadi maksimal itu minimal di 2, maksimal di 3, lebih dari itu pasti breakout. Itu ini atau enggak. Jadi nggak ada istilah quadruple top. Biasanya setelah ketiga itu dia selalu sudah decision making ya, antara dia naik atau dia turun. Jadi nggak ada sampai konsolidasi di area yang sama berkali-kali, itu jarang. Minimal 2 kali. Madadil ada double top, ada triple top ya, nggak ada yang namanya quadruple. Ini contoh ya, ini ATR Bitcoin kemarin itu salah satu double top ya, terbesar di story of bubble ya. Jadi story aset-aset ini kemarin masuk ya. Jadi neckline-nya di sini ya. Kemudian ini chart mingguan ya. Di sini dia ke jual, ke reject. Ini lebih kentara lagi di chart monthly-nya. Kemudian di sini dia reject ya di area 69.000, around 70.000 psikologis level. Kemudian di sini dia turun ya, sempat retest di sini, akhirnya dia tetap turun lagi. Ya, jadi double top ya pada weekly Bitcoin. Ini menunjukkan suatu penurunan harga yang mungkin terjadi dengan sangat agresif. Ya, kemudian bullish reversal pattern yang ketiga itu adalah istilahnya rising wedge. Rising wedge ini adalah pola pembalikan ya, di mana muncul suatu apex atau segitiga ya yang memanjang ke atas ya, seakan-akan harga ini mau breakout ya, tapi dia beda dengan ascending triangle. Apa bedanya? Kalau ascending triangle yang atas ini flat ya. Kalau di sini itu apexnya terbentuk dengan seperti ini. Harganya mengerucut ke atas ya, seperti sebuah kerucut. Tapi ketika dia sampai atas ya, jadi slope-nya ini positif ini teman. Jadi slope-nya harganya leading trend-nya itu adalah bullish, slope-nya positif, itu dia jadinya bearish. Ya, ini. Tapi kalau misalkan leading trend-nya itu adalah bearish,
kemudian slope-nya dia juga negatif, ya itu tandanya dia juga akan membalikan ke bullish. Nah, ini contohnya rising wedge ya teman-teman di Bitcoin. Oke, ini Bitcoin yang harian ya. Jadi ada rising wedge ya, harga leading trend yang adalah ini, kemudian slope positif. Ya kita sell di sini ya teman-teman, di atas dari resistance wedge-nya ini. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami pembalikan harga yang cukup agresif. Nah, kita masuk ya ke bearish reversal pattern. Kalau tadi awalnya bullish, oke, kemudian di reverse di atas jadi bearish. Kalau ini kebalikannya, awalnya bearish ya, di bawah ini ke reverse, kemudian dia jadi positif. Ada apa aja kak patternnya? Oke, yang pertama itu adalah inverse head and shoulder. Jadi kembali lagi, ini adalah paraphrase ya, dari yang awal. Jadi ketika teman-teman mencoba menghafal itu sangat mudah. Intinya adalah A ya, tapi ada A1, ya A2, A3. Jadi kalau di bearish reversal pattern, ini tadi kita yang di bullish reversal pattern itu ada yang namanya head and shoulder. Ya, tapi di situ adalah inverse head and shoulder atau kebalikan dari head and shoulder. Sama-sama ada neckline-nya nih, sama-sama ada bahu kiri, kepala sama bahu kanan. Tapi dia yang underwater, yang ke bawah. Jadi apa yang terjadi ketika dia menemukan suatu pola yang break ya the neckline, dia impulsif atau eksplosif dan ke atas. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini adalah contoh reversal pattern dari inverse head and shoulder. Ini apa dari awalnya ya left shoulder, oke. Kemudian dia head, kemudian dia right shoulder, kemudian di sini dia mengalami pembalikan. Jadi seperti head and shoulder tapi terbalik. Itu adalah pertanda yang bullish. Kemudian bearish reversal pattern yang kedua. Yang pertama tadi kan ada istilahnya double and triple top. Kalau di sini adalah istilahnya double and triple bottom. Jadi harga ini sampai support nih ya, oke. Kemudian leading trendnya itu adalah bearish. Kemudian dia membuat konsolidasi kedua titik ya, drop misalkan di 5.000, oke, naik ke 5.500, drop lagi ke 5.000. Oke, buyer sudah berpikir, oke, aku mau beli di sini, oke, dan buyernya udah terlalu banyak, oke, akhirnya harga terdorong ke atas, membuat ya suatu gerakan eksplosif ke atas. Ini contoh ya double bottom pada H4 dari Bitcoin. Leading trendnya apa kak? Bearish, oke. Di sini mantul harga, oke, naik sedikit, mantul, dan di sini buyer step in, oke. Saya masuk di sini, akhirnya nge-push harga naik ke atas. Begitu juga dengan triple bottom, cuman di sini konsepnya dia naiknya 3. Jadi ada 3 titik yang hampir equal high atau hampir equal low. Nah, ini bearish reversal pattern yang ketiga. Ini adalah falling wedge. Jadi kebalikan dari apa? Dari rising wedge. Rising wedge kan dari harga yang bullish ya, oke, jadi bearish. Kalau yang bearish reversal pattern di falling wedge ini awalnya adalah bearish, oke, kemudian dia jadi bullish. Karena dia slope-nya negatif, udah bearish, slope negatif jadi bullish. Itu ya rumusnya ya. Jadi kita lihat dulu slope-nya. Slope itu apa kak? Slope itu adalah kemiringan di sini. Ya, kemiringan. Jadi setelah statistik kita pakai istilah slope. Oke, ini contoh ya daily Bitcoin. Leading trendnya apa? Bearish. Oke, dia buat slope yang negatif, turun lagi ke bawah. 3 sentuhan di apex ya. Dan kamu masuk uang di sini itu pattern yang sangat bearish. Pattern yang bearish yang menjadi bullish. Sehingga apa yang terjadi? Eksplosif harga naik ke atas. Ini pada daily Bitcoin. Nah, oke, kita sudah sampai akhir ya. Jadi pattern itu apa sih kak? Pattern itu bukan hal yang utama. Yang utama itu adalah kamu mengetahui tren, memiliki bias kamu, dan area di mana kamu mengeksekusi trade. Jadi fungsi dari pattern di sini tuh bukan sebagai alat utama ya untuk analisa kayak, wah aku lihat double top, tapi misalkan trennya masih bullish kenceng ya, itu kamu namanya nggak punya bias dulu. Makanya punya bias dulu dikonfirmasi dengan adanya pattern. Oke, jadi misalkan leading trend, oke, bullish, oke. Terus kemudian kamu mau long di mana? Di support. Oke, di support kelihatan apa? Ada misalkan double bottom. Ya, baru kamu bisa masuk. Dan misalkan di support ada yang namanya falling wedge misalkan. Itu valid ya, saya melakukan suatu analisa untuk long atau ya. Jadi ini adalah sebuah alat untuk konfirmasi, bukan alat utama untuk kamu jadikan bahan analisa. Oke, jadi pastikan 2 langkah awal ya sebelum menganalisa pattern, yaitu kamu studi the trend, kemudian kamu pastikan ya areanya itu sudah di area yang tepat untuk melakukan posisi buy atau sell,
baru kamu melihat pattern apa yang ada di sana. Oke teman-teman, mungkin itu modul ketiga. Nanti kita masih 2 lagi ya. Kita ketemu di modul keempat dan kelima. Self-testing dari Akademi Kripto. Sampai jumpa di modul selanjutnya.